Alhamdulillah PB lagi ya. Setelah 1 tahun berlatih. Kalau nggak salah di tahun 2024 itu PB saya 10 kilo itu di 4950. Nah tahun ini 4735 ya. Mangkas 2 menit deh. Mungkin saya mau menceritakan perjalanan saya ya, kesalahan-kesalahan saya serta latihan-latihan saya. Cuma sekedar sharing saja ya, tapi saya bukan atlet ya. Saya cuma berbagi, cuma sharing. Ya, kita ikuti. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya mau tempo hari Jumat ini ya. Ini kebetulan jam 6 kurang seperempat. Paling nanti selesai ya jam 7. Biar tidak panas ya. Karena nanti sore saya ada agenda, jadinya latihannya saya ajukan di pagi. Jadi gitu, saya ditemani dengan sepatu hypersonic, sepatu andalan kalau misalkan lagi lari tempo ya, karena enak ini kalau buat lari tempo. Tapi sepertinya tidak seperti biasanya kalau saya lari mau ngevlog, kayaknya ini tangannya lagi males untuk membawa kamera. Mungkin nanti aja kalau udah selesai. Saya pengen cerita ya terkait dengan perlarian saya ya. Oke, kita mulai aja terlebih dahulu. Iya, ini saya juga sedang istirahat ya. Kalau dibilang bengek ya enggak ya. Alhamdulillah ini finishnya strong tadi. Jadi hari ini tuh sebenarnya memang rencananya saya mau lari tempo ya. Rutinitas hari Jumat lari tempo. Kalau Senin itu easy strength training sama rest day. Selasa itu easy run, Rabu interval, Kamis strength training lagi sama rest day, Jumat itu tempo ya, Sabtu Ahad long run sama easy run ya. Sebenarnya jadwalnya hari ini tempo. Biasanya sih ya 30 sampai 40 menit. Cuman ya saya memplanningkan sepertinya mau nih saya coba untuk hari temponya itu 40 sampai 50 menit sekali-kali ya. Biar ngetes juga untuk performa 10 kilonya seperti apa. Sudah dipersiapkan sejak di malam sih sebenarnya. Jadi malam itu berburu pisang dulu. Ya, renungan saya pribadi sih. Untuk sesuatu hal yang mungkin mau kita lakukan di keesokan harinya, kita persiapan ya gitu. Tapi kadang lupa bahwa saya sebenarnya ada yang lebih penting dibandingkan itu. Malam harusnya memikirkan untuk terkait dengan sholatnya besok pagi subuh bagaimana. Ya, manusia kayak gitu. Renungan tadi malam saat saya itu mencari pisang. Karena kalau pagi otomatis kan tidak ada makanan di rumah juga belum masak. Kalau misalkan pun masak ya masak lari tempo sambil perut kenyang kayak gitu kan rasanya di sini nanti nggak nyaman. Jadi saya pakai pisang saja, beli pisang, nyari di mana-mana ternyata sudah tutup jam 9:30. Akhirnya ke Indomart ya beli pisangnya. Jadi gitu. Jadi saat saya mau latihan saya memang pada akhirnya persiapan terlebih dahulu di malam harinya. Bisa mau lari tempo berapa menit ya gitu, 40 sampai 50 menit. Jadi tidak di pagi harinya, tapi sebelumnya itu memang sudah direncanakan. Jadi kayak gitu. Ya ini sedikit cerita juga ini. Ya alhamdulillah hari ini saya mendapatkan personal best juga lagi. Ya terakhir saya personal best itu di event YK 10 City Race lah gitu ya, Yogyakarta City Race 10 km. Saat itu saya dapat di 48:10 kalau nggak salah ya. Ya kalau yang saat itu saya sepertinya terlalu overpace di awal kayak gitu, terlalu bernafsu untuk mengejar pacer sub 45 ya, sedangkan sebenarnya kemampuan saya itu belum sampai ke situ kayak gitu. Terus di kilometer 6 saya mulai turun 6, 7, 8, 9, 10 karena elevasinya naik, akhirnya saya nggak kuat ya. Yang di awal kilometer 1 sampai 5 itu rata-rata di pace 43, 435 lah nih. Ternyata kilometer 6 udah mulai naik gitu, akhirnya turun jadi pace 5. Jadi seperti itu. Nah kalau hari ini sebenarnya saya cuma latihan di perumahan sini aja ya, muter aja sebenarnya.
kayak gitu. Dan saya mencoba untuk menstabilkan ya, 440, 445, 4450 kayak gitu. 440 terus 445 sama 450 ya. Antara itulah, di antara rentang itu biar hemat tenaga. Dan saya perhatikan sekali landingnya, saya nggak tahu apakah hillstreak atau gimana, saya nggak ngerti. Cuman ayunan tangannya juga saya perhatikan, ternyata saat ayunan tangan, terus kakinya, landingnya itu benar, core-nya itu kuat gitu, lari itu jadi nyaman. Saya merasakan di kilometer 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu, saat sudah mulai capek gitu, ternyata itu punya pengaruh tangan kayak gini, nggak terlalu over gitu ya. Tapi ini harus ngayun juga, jangan gini ya, harus ngayun. Jadi gitu, ini sekedar sharing saja ya. Alhamdulillah hari ini dapat personal base kembali, yang mana itu tidak pernah saya bayangkan ya sebelumnya. Ya mungkin saya jadi flashback juga ini di 10 kilo saya yang pertama di event ya, saat itu 4950 ya. Saat itu saya nyentuh angka pace 450-an atau 450-an 9 ya gitulah. Itu rasanya sudah wow gitu. Tapi sekarang ternyata ya biasa aja. Mungkin satu hal yang saya pada akhirnya ambil pelajaran ini adalah sebenarnya semua kemampuan itu bertahap ya. Jadi nggak bisa langsung serta-merta langsung naik gitu tuh, enggak ya. Maka saran saya sih ya, jangan saya mengulangi kesalahan saya yang dulu. Yang pertama, saya itu dulu terlalu fokus sama kecepatan. Jadi seperti pace itu adalah misalkan bisa pace kenceng itu prestis atau sesuatu hal yang bisa untuk dibanggakan. Enggak ya. Jadi lari itu untuk diri kita sebenarnya ya. Journey kita, dan nggak perlu juga pada akhirnya kita itu membanggakan prestasi kita, lari kita ke orang lain, nggak perlu ya gitu ya. Kalaupun teman-teman itu pada akhirnya share hasil-hasil di Strava itu hanya untuk memotivasi diri, terus pada akhirnya sebagai journey-nya kita, sekaligus flashback, sekaligus juga menghargai proses yang sudah pernah kita jalani. Karena dulu saya juga gitu, saya terlalu pengen show up kayak gitu, jadi pengennya segera wah kayaknya kalau pace 4 itu keren gitu. Jadi bukan keren-keren hanya harusnya kita ya itu adalah terkait dengan tubuh kita kenal dengan diri kita. Jadi ya nggak perlu kita itu show up hanya karena lari pace berapa, enggak. Dan teman-teman itu misalkan bisa pace 9, pace 10 itu udah luar biasa ya. Jadi jangan kita terpaku sama pace. Kalau misalkan baru di awal latihan, pakai durasi saja. Kalau misalnya sudah capek gitu, jalan aja ya. Nggak masalah sebenarnya. Saya pun gitu. Kalau misalkan kok ternyata saat latihan rasanya udah capek gitu, ya jalan. Karena apa? Ya saya bukan atlet itu, ngapain ya saya ngejar-ngejar performa sampai dengan pace 320, pace 315 ya gitu. Wah, nggak masuk olimpiade, ditambah umur saya juga udah kepala 3 ya, 34 ya gitu kan. Jadi ya ngapain ya hanya sekedar untuk journey-nya diri saya. Jadi bandingkan diri kita itu dengan diri kita yang sebelumnya, naik pace-nya 1 detik 2 detik itu udah luar biasa pencapaiannya. Jadi jangan kita membandingkan dengan orang lain yang kecepatannya jauh lebih cepat ya. Yang pertama, jangan terpatok pada pace kecepatan yang mungkin terasa keren gitu. Jadi gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah mulai dari bertahap, jangan pengennya instan saja ya. Seperti halnya saya itu yang saat race kemarin yang terakhir di Yogyakarta City Race itu, saya terpatok atau terpaku pengen ngejar pacer sub 45, ternyata kemampuan saya itu belum sampai. Ya akhirnya apa? Ya gak kuat ya. Kilometer 6, 7, 8, 9, 10 ya gak kuat. Kayak gitu. Nah, sedangkan yang hari ini saya tuh tahu kalau saya itu mampu kalau menahan untuk pace 445 kayak gitu selama 10 kilo gitu. Secara kemampuan dan latihan-latihan saya merasa ini mampu. Ya ini ya alhamdulillah bisa.
446 tadi kalau salah itu pace-nya ya. Jadi gitu ya beberapa kesalahan saya. Terus mulai dari jarak-jarak yang dekat dulu ya, jangan pengen langsung half maraton ya. Jangan pengen juga cuma langsung 10 kilo sedangkan 1 kilonya aja masih belum mampu. Mulai dari yang sederhana, yang pelan dulu kayak gitu. Terus yang selanjutnya juga ya terkait dengan equipment ya, atau gearnya ya. Memang saya sekarang itu pakai Hypersonic ya, tapi emang ini tidak saya pakai setiap hari. Sepekan paling cuma saya pakai sekali pun itu nggak mesti juga ini. Karena apa? Ini kan sepatu performance ya, sepatu performance untuk mendukung lari saya kayak gitu. Untuk apa? Ya untuk lari tempo. Ini hanya saya pakai untuk lari tempo. Interval saya pakai sepatu yang steknya rendah ya, yang lebih rendah dibanding ini steknya ya, yang lebih nyaman, bisa ngerollnya itu. Jadi gitu. Jadi jangan kita itu pada akhirnya masih pace-nya masih pelan ya gitu kan, terus pengen FOMO, pengen sepatu karbon ya gitu, enggak ya. Serius, ini sepatu itu kalau dipakai untuk pelan itu enggak nyaman, enggak enak. Ini sepatu kalau dipakai untuk kencang itu enak. Jadi kalau misalkan pun teman-teman masih pace-nya itu 7, 8, 9 ya pakai sepatu karbon boleh-boleh saja untuk motivasi, misalkan nantinya bisa nyentuh pace 6 atau pace 5 gitu. Tapi kalau belum ya sepatu daily trainer aja gitu, itu insya Allah sudah cukup. Dan sepatu daily trainer yang misalnya kayak super trainer gitu kan ya banyak juga ya kan yang ringan. Jadi gitu ya, itu adalah sedikit cerita saya untuk hari ini ya. Bisa alhamdulillah PB di 4735 ya, sub 48 akhirnya ya. Mungkin kedepannya sub 47 nggak tahu, 46 lebih sekian atau sub 45 45 sekian dan lain sebagainya. Nikmatin saja prosesnya, semua harus dijalani. Easy run diperbanyak, strength training jangan lupa, terus interval jangan lupa juga, tempo jangan lupa. Mungkin itu saja untuk kesempatan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti vlog saya sampai selesai. Saya jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.